Kembali di Breaking News Kompas TV, Saudara, bagaimana seharusnya penanganan erupsi Gunung Semeru ataupun erupsi di gunung lain di Indonesia? Nah, pagi ini kita akan berdiskusi dengan Zulfikar Amir, sosiolog bencana dari Nanyang Technological University yang sudah bergabung dengan kami pagi ini. Pak Zulfikar, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Paskalis, apa Oke, kabar? sehat Pak. Semoga Pak Sulvika juga sehat. Ini menarik karena Indonesia adalah negara cincin api. Kondisi seperti ini tentunya tidak bisa dipungkiri akan sering terjadi. Tapi melihat bagaimana ketika terjadi lalu juga situasi masyarakat yang seperti di Semeru ataupun di Merapi, ini seharusnya apa sih yang dilakukan tidak hanya pemerintah tapi juga ini kolaborasi dari berbagai pihak, Pak Sulfikar? Ya, terima kasih Mbak Paskalis. Pertama-tama terima kasih sudah mengundang saya di sini dan saya ingin mengucapkan turut berduka cita kepada masyarakat khususnya di daerah Lumajang dan sekitarnya yang terdampak oleh erupsi Gunung Semeru ya. Ada dua hal yang mungkin perlu menjadi aspek ketika kita membicarakan apa yang sedang kita amati dan kita lihat di Jawa Timur sekarang. Pertama adalah fakta bahwa Pulau Jawa itu adalah pulau dengan jumlah gunung berapi yang aktif yang paling banyak di dunia. Jadi bisa dibilang sebagai the most volcanic islands in the world. Nah, fakta kedua adalah bahwa Pulau Jawa adalah salah satu, kalau bukan yang paling tinggi, pulau dengan tingkat densitas atau tingkat kepadatan penduduk tertinggi di dunia. Nah, dua fakta ini membuat tinggal di Jawa atau hidup di Jawa itu adalah hidup dengan risiko. Dan ini sebenarnya fakta yang tidak bisa kita hindari. Artinya ketika kita berada di Pulau Jawa, kita harus senantiasa berhadapan dengan risiko meletusnya gunung berapi yang berada di mana-mana di Pulau Jawa. Nah, jadi masyarakat Jawa itu bisa kita sebut sebagai masyarakat berisiko vulkanik atau volcanic risk society, di mana mereka harus berhadapan dengan situasi risiko meletusnya gunung berapi setiap saat yang tidak bisa kita kendalikan, tidak bisa kita kontrol dan tidak bisa kita prediksi gitu. Tetapi memang kalau kita lihat masyarakat Jawa tradisional itu sebenarnya sudah membangun kemampuan untuk beradaptasi dengan risiko gunung berapi di Pulau Jawa, dan ini sudah dibangun tidak hanya beberapa tahun terakhir atau 100 tahun, bahkan ribuan tahun. Masyarakat Jawa sudah berada di Pulau Jawa sudah ribuan tahun gitu. Jadi sebenarnya pengetahuan-pengetahuan mengenai bagaimana mengantisipasi dan menghadapi risiko meletusnya gunung berapi itu sebenarnya sudah terinstitusionalisasi, terlembagakan di dalam struktur masyarakat tradisional di Pulau Jawa. Jadi kita bisa bilang bahwa masyarakat Jawa secara umum itu sebenarnya sudah memiliki kemampuan untuk bertahan dari risiko gunung berapi. Cuma memang kalau kita bawa dalam konteks masa kini, konteks modernitas, ada hal-hal yang justru membuat kemampuan untuk menghadapi risiko bencana gunung berapi itu menurun, dan ini terjadi khususnya karena modernisasi pembangunan yang terjadi di mana-mana di seluruh Pulau Jawa, khususnya tentunya di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah di mana gunung berapi itu paling banyak berada. Nah, ketika kita bicara tentang konteks kekinian dan khususnya dalam konteks meletusnya Gunung Semeru yang kita lihat saat ini, di sini kita perlu bicara tentang ketahanan bencana atau disaster resilience. Disaster resilience itu adalah kemampuan kita untuk menghadapi bencana tidak saja pada saat bencana itu terjadi, tetapi sebelum dan setelah bencana itu terjadi. Memang kalau kita lihat bencana itu ada berbagai jenis dan bentuknya dan juga dampaknya ya. Ada bencana yang bersifat jangka pendek seperti gunung berapi, Oke. ada juga bencana yang bersifat jangka panjang seperti pandemi ini. Jadi respon kita itu berbeda-beda.
Nah, paling tidak kalau kita bicara tentang ketahanan bencana, ada 3 aspek yang sangat penting dan ini mungkin bisa menjadi pelajaran yang perlu kita, petik Pak dalam Sulfikar, menghadapi Gunung Semeru saat ini. Ya, mohon maaf saya potong sejenak Pak, kita sampai di diskusi ini dulu sebentar, karena kita harus menuju ke Lumajang. Ini ada update terkini dan terbaru, warga diminta untuk turun dari lokasi. Kita langsung ke Agi Kurniasandi di sana. Agi, bagaimana kondisi di sana? Kondisi saat ini memang ada beberapa warga sekitar, khususnya dari arah Dusun Kamar Kajang ke Lumajang, Kabupaten Lumajang maksud kami, tadi dicoba oleh para petugas ini untuk turun ke bawah, menjauh dari dusunnya. Alasannya bisa Anda lihat di layar kaca Anda, pas kali saudara, ini ada abu yang begitu tebal begitu dari arah Gunung Semeru. Kemudian ini mulai maju, kalau tadi saya bisa gambarkan, di kondisi di tempat saya melaporkan ini belum terlihat adanya tumpukan abu yang seperti di layar kaca ini berwarna abu-abu keputihan begitu sampai dari pepohonan yang harusnya berwarna hijau pun sampai tidak terlihat karena saking tebalnya abu. Kemudian tadi para petugas ini meminta agar para warga sekitar yang memang berada di desa ataupun dusun di Kamar Kajang ini untuk menuju ke arah bawah, menjauh untuk ke tempat pengungsian yang lebih aman karena dikhawatirkan ini abunya akan terus maju ke arah ataupun ke tempat melaporkan saya, dan Anda juga bisa melihat beberapa kendaraan ini mencoba untuk melakukan evakuasi dari warga. Angin juga terlihat cukup kencang, terlihat cukup kencang, kemudian juga abu juga terlihat terbawa angin. Sebagian warga juga sudah mulai membawa barang bawaannya dan juga tadi langsung diangkut oleh para petugas yang ada di sini. Memang terlihat panik pasca kejadian saudara, tetapi dari pihak petugas sendiri mencoba agar membuat tenang dari warga sekitar dan untuk masuk ke dalam kendaraan untuk menuju ke tempat yang lebih aman. Di layar kaca Anda bisa lihat dari arah Dusun Kamar Kajang, di sana adalah arah menuju ke jembatan yang putus penghubung antara Lumajang, Kabupaten Lumajang maksud kami, dengan Malang adalah Dusun Kamar Kajang. Ini karena terputus mereka akhirnya harus evakuasi ataupun harus menuju ke tempat yang lebih aman ke arah desa ataupun kecamatan Candipuro yang berada di bawah lokasi saya tempat melaporkan ini juga. Kemudian kalau Anda bisa lihat juga ke arah di belakang saya ataupun di belakang kameramen saya, juru kamera saya, ada beberapa juga terlihat sudah mulai banyak sekali kendaraan yang menuju ke arah bawah. Petugas juga masih standby di sini karena kalau Anda lihat di sebelah kanan ini merupakan rumah pengunjung, rumah warga sekitar juga yang tadi juga cukup banyak warga yang diangkut oleh para petugas untuk segera menuju ke tempat yang lebih aman. Kondisinya kalau bisa saya gambarkan Pak Skalis, memang agak sedikit mendung, kemudian juga dengan angin yang cukup kencang sehingga kemungkinan besar abu vulkanik yang berasal dari Gunung Semeru ini yang memang terbawa angin sehingga menuju ke pemukiman warga. Tadi juga beberapa petugas meminta agar semuanya segera menuju ke lokasi yang lebih aman, sehingga tadi terlihat memang sedikit kepanikan dari warga sekitar untuk segera dievakuasi. Di sini juga Anda bisa lihat masih banyak warga sekitar yang memang untuk mencoba mengamankan diri begitu bersama dengan anggota keluarganya. Tadi juga ada beberapa callback sampai dengan mobil liputan kami berikan untuk mengevakuasi atau membawa para warga ini untuk menuju ke tempat yang lebih aman. Pak Skalis. Agi, boleh diinformasikan lokasi Anda sekarang ini melaporkan, Anda tahukah informasinya jaraknya sebenarnya berapa jauh dari puncak? Kalau bisa berdasarkan pengamatan saya begitu Pak Skalis, kalau tadi di pantauan desa Candipuro itu sekitar 4 km karena jaraknya berdekatan dengan Gunung Semeru, tetapi kalau di tempat saya melaporkan ini diperkirakan 7 sampai dengan 8 km dari jarak menuju ke arah Gunung Semeru. Gunung Semeru ini kalau Anda lihat di layar kaca Anda, ini berada di belakang bukit ataupun pepohonan yang memang sudah tertutup oleh kabut, maksud kami oleh abu vulkanik.
di sanalah berasalnya. Tetapi kalau yang paling dekat dengan abu ataupun dengan kumpulan abu vulkanik ini adalah yang tadi saya sampaikan di Dusun Kamar Kajang. Sebelumnya, Paskalis, kalau saya boleh bercerita, tadinya saya akan menuju ke Jembatan Putus yang memang menghubungkan antara Kabupaten Lumajang bersama dengan Kota Malang. Tetapi karena ada instruksi dari petugas, kemudian juga kami melihat visualnya bagaimana abu vulkanik yang cukup tebal ditambah dengan angin sehingga mendekat ke dusun-dusun yang berada di Kecamatan Candipuro. Sampai saat ini juga beberapa petugas masih bersiaga karena untuk memastikan agar tidak ada warga yang terjebak di rumahnya yang berdekatan dengan Gunung Semeru ataupun berdekatan dengan sumbernya abu vulkanik yang memang dari arah Gunung Semeru. Anda bisa lihat juga di sebelah kiri juga masih ada warga yang mencoba untuk menuju ke tempat pengungsian yang memang juga telah disediakan oleh pihak petugas. Dan terdekat di sini adalah lapangan dari Sumber Ulu yang memang berada di terdekat di Kecamatan Candipuro. Tetapi kami juga belum bisa memastikan apakah di sana juga terkena dengan abu vulkanik ini karena anginnya cukup kencang juga dari pagi sampai dengan saat ini, Paskalis. Tapi juga di sini saya kembali sampaikan petugas masih bersiaga dengan alat ataupun informasi agar warga benar-benar tidak ada yang diam di rumahnya karena ini cukup berbahaya jika abu tebal dari vulkanik ini menuju ke warga sekitar ataupun ke pemukiman warga. Ditakutkan adanya hal-hal yang tidak diinginkan ataupun warga menghirup abu vulkanik ini yang mengakibatkan sesak nafas sehingga perlu dievakuasi. Paskalis. Oke, kalau tadi terakhir Anda melaporkan dari pos pantau yang tidak boleh itu area atau radius 1 sampai 5 km. Apakah sekarang berarti radiusnya diperluas, Agi? Sepertinya iya, Paskalis, karena kemungkinan besar karena memang kondisi dari di lapangan sendiri memang kabutnya mulai tebal juga, mulai maju juga arahnya untuk menuju ataupun menuju ke beberapa dusun yang berada di Kecamatan Candipuro. Kalau misalnya kita lihat memang kalau tadi kami lihat juga di pos pemantauan masih banyak warga sekitar yang di sana karena ini lokasinya lebih dekat, dikhawatirkan juga masih banyak warga di sana. Tetapi tadi kami melihat ada beberapa petugas yang memang langsung menyisir begitu ke tempat yang berdekatan dengan Gunung Semeru, mulai dari TNI, kemudian ada BPBD, dan juga ada beberapa relawan menggunakan mobil kolbak begitu yang memang bisa mengangkut warga sekitar untuk segera menjauh dari lokasi di tempat saya melaporkan ini. Karena jika Anda lihat juga nampaknya kabut ini masih tebal, maksud kami abu vulkanik ini masih tebal, tetapi juga yang perlu diwaspadai atau yang perlu dipastikan oleh petugas, warga tidak panik, tetapi juga harus menjauh dari tempat tinggalnya demi keselamatan mereka. Paskalis. Agi, boleh diceritakan kalau di sana sekarang kondisi cuacanya seperti apa? Bisa diulang pertanyaannya, Paskalis? Oke, kondisi cuaca, Agi, karena kalau tadi pagi agak gerimis kondisinya di sana dan itu dikhawatirkan akan berpotensi dan punya potensi akan menambah kondisi yang tidak baik di puncak Semeru. Nah, kalau sekarang, Agi, kondisi cuacanya seperti apa? Anda boleh cerita? Kalau dari arah di tempat ataupun di layar kaca Anda lihat, itu adalah dari arah Dusun Kamar Kajang, terpantau memang terlihat gelap, berawan begitu. Ini dipastikan karena memang adanya kabut yang cukup, maksud kami abu vulkanik yang cukup tebal. Tapi kalau misalnya kami lihat di daerah bawah, ini kondisinya memang cerah berawan. Sebenarnya yang telah disampaikan oleh BMKG, cuaca diperkirakan selama 3 hari ke depan di kawasan Gunung Semeru ini akan hujan pada waktu siang hari. Sehingga diminta agar warga sekitar tetap waspada. Dikhawatirkan jika nantinya ada hujan dengan intensitas yang tinggi, ini akan ada
bencana susulan begitu, contohnya adalah banjir lahar dingin. Anda bisa lihat Paskalis, ini ada beberapa mobil petugas yang berpatroli untuk memastikan agar semua warga yang berada di daerah dataran atas, maksud kami, yang tadi saya sampaikan berasal dari dusun Kamar Kajang, agar dipastikan mereka sudah berada di tempat yang lebih aman dan untuk segera menuju ke tempat yang telah diarahkan oleh petugas. Nampaknya memang masih terlihat ada banyak warga yang berada di sana, sehingga beberapa petugas ini mencoba untuk menyisir begitu untuk menuju ke beberapa desa ataupun dusun yang ada di depan ataupun di tepat Anda lihat di layar kaca Anda. Tentu yang kami harapkan ini juga warga sekitar bisa berkooperatif, warga berada di daerah Gunung Semeru ini bisa berkooperatif dengan petugas agar mau untuk dievakuasi demi keselamatan mereka. Tadi juga kami melihat beberapa anggota keluarga juga masih meminta ataupun ingin menunggu anggota keluarganya lengkap begitu untuk segera menuju ke tempat yang lebih aman. Kalau Anda bisa lihat juga jaket saya begitu, Paskalis, ini masih terlihat nampaknya memang kabutnya sudah mulai mendekat. Jaket saya juga sudah mulai terlihat terkena abu vulkanik, sehingga memang ini diharapkan warga sekitar untuk segera menuju ke tempat yang lebih aman, yang tidak terkena oleh serangan ataupun arah angin yang memang membawa abu vulkanik ini. Paskalis. Oke, ini berarti warga diminta ke tempat pengungsian atau ada titik lain yang diminta petugas untuk warga menuju ke sana? Kalau tadi yang dilihat oleh kami bagaimana para petugas ini meminta kepada para warga sekitar untuk segera menuju ke tempat pengungsian. Kalau bisa saya gambarkan juga di beberapa di Kecamatan Candipuro yang beberapa ada titik lokasi pengungsian. Tetapi karena memang Candipuro ini berdekatan dengan abu vulkanik, bisa jadi mereka akan dipindahkan ke tempat titik pengungsian yang berada di desa setelah Candipuro, yang memang dinilai lebih aman, lebih safety begitu, agar tidak terkena abu vulkanik. Jika Anda lihat juga Paskalis sudah mulai sepi, terlihat ada beberapa saja yang memang menuju ke arah sumbernya abu vulkanik. Dipastikan mereka juga ingin menjemput para anggota keluarganya. Kalau tadi kami melihat, saya sedikit cerita Paskalis, rencananya tadi kami juga ingin menuju ke sana. Masih banyak warga yang berada di rumah mereka, walaupun sebenarnya mereka melihat adanya abu vulkanik yang cukup tebal dan menuju ke dusun ataupun tempat tinggal mereka. Anda juga melihat Paskalis di sebelah kanan sudah mulai banyak petugas yang mulai kembali berdatangan untuk mengevakuasi warga sekitar untuk menuju ke lokasi yang lebih aman. Paskalis. Baik, nanti kita akan update lagi, Agi, kondisi di sana. Tentunya tetap utamakan keselamatan di sana juga untuk teman-teman yang sedang bertugas. Terima kasih, Agi Kurnia Sandi. Saudara, kita jeda sejenak, nanti kita akan kembali di Breaking News Kompas TV.